Di sini aku bakal jelasin buat soal nomor 1, tugas 3, equilibrium 2, buat mata kuliah mekanika teknik. Oke, jadi buat nomor 1 itu kita disuruh buat tentukan nilai semua komponen support reaction yang berlaku pada kasus ini. Nah, untuk pertama-tama kita bikin dulu buat dari soal ini, kita bentuk ke model free body diagram biar kita bisa analisis semua gaya-gaya yang berlaku pada batang tersebut. Gitu. Jadi di sini untuk pertama ada gaya dari atas, ya ini gaya beban yang sebesar 400 Newton, kemudian ketika dirumuskan menjadi setengah dikali 400 dikali 6 Newton. Kemudian berikutnya ada gaya dari support titik A, yakni MA, yang juga bekerja pada batang tersebut. Kemudian untuk panjang batang sendiri, yakni 6 meter, kemudian ada gaya yang bekerja lagi dari titik BX dan juga dari BY. Oke. Setelah kita bikin dari free body diagramnya ini, kita udah bisa nih dapat gaya-gaya yang dianalisis itu ada apa aja. Nah, terus kita lanjut buat itu nih dari masing-masing nilai tadi yang dituruh di atas ya nih semua komponen support yang berlaku. Nah, di sini kan ada titik A dan juga titik B. Gitu. Kita hitung dari awal dulu. Di sini buat cara kita menghitung biar dapat NA-nya itu kita pakai rumus yang jumlah momentumnya itu harus sama dengan nol gitu ya. Sigma momentum itu sama dengan nol. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini ada setengah kali 400 dikali 6 dikali 3. Kemudian dikurangi dari gaya NA dikali 4 per 5 dikali 6 panjang batangnya sama dengan nol. Kemudian ketika ini dihitung semuanya, kita dapatkan nilai NA-nya sama dengan 750 Newton. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada, kita hitung lagi nih, buat total momentum di titik A, yang juga harus sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai ini, kita pakai nilai BY, biar kita dapat juga momentum untuk support yang di titik B tadi. Jadi kita pakai BY dikali 6, 6-nya itu dari panjang batang, kemudian dikurangi setengah dikali 400 dikali 6 dikali 3 sampai yang sebelumnya. Kemudian ketika dihitung kita dapatkan nilai BY-nya itu sama dengan 600. Nah, oke, terus lanjut ke, kan kita udah dapat nilai BY dan juga dapat nilai NA. Dan kita kurang dapat nilai yang BX-nya ini, kita belum dapat. Nah, kita bisa dapatkan dari rumus yang persamaan sigma fx sama dengan 0. Nah, ini kita pakai yang tadi nilai awal, yang dari NA ini, yang dari bekerja ke sini, dikurangi dari Bx. Kenapa dikurangi? Karena dia arahnya itu berlawanan. Nah, begitu. Kemudian dari 750 ini dikalikan 3 per 5 itu dari si ini dan ini. Kemudian dikurangin dari gaya Bx-nya. Kemudian ketika dihitung, kita dapatkan nilai Bx sama dengan 450 Newton. Jadi buat hasil akhirnya, kita dapatkan semua support-support yang berlaku pada batang tersebut. Ini untuk NA sama dengan 150 Newton, kemudian BY 600 Newton, dan BX 450 Newton. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, di mana ditanya berapakah bantalan yang menopang sub horizontal dan UB yang menopang horizontal dan vertikal. Oke, pertama-tama kita bisa membuat body diagramnya seperti ini. Dan kita lanjut ke perhitungan. Langkah yang pertama adalah kita menghitung massa dari frame-nya, yaitu
800 kg dikali gravitasi, itu adalah 7.840 Newton. Oke, setelah itu yang kedua, kita bisa menggunakan massa kren dikali 0,75, itu adalah dari tengah sini ke titik G ditambah F dikali 3 meter ini, dari sini ke titik F 3 dikurangi FAX dikali 2 meter. Sama dengan 0. Frekuensi tadi kita sudah dapat 7.840 dikali 0,75 ditambah 3F sama dengan 2FAX. Ini 5.880 ditambah 3F sama dengan 2FAX. F-nya kita bisa dapat dari situ, F maksimum 5.880 ditambah 3 dikali 15.000 Newton dengan 2FAX. 5.880 ditambah 45.000 dengan 2FAX. 50.880 dan 2FAX dan FAX dengan 25.440 Newton. Setelah itu kita menggunakan sigma fx, fy dulu boleh, fy sama dengan x dari fx sama dengan 0, di mana fax dikurang fbx sama dengan 0, fax sama dengan fbx. Jadi fbx nilainya sama 25.440 Newton. Setelah itu kita mengerjakan sigma FG. FG sama dengan 0, yang dimana kita mencari FBY, yang dimana menggunakan W massa dari kren ditambah F maksimumnya. Massa dari kerennya 7.840 Newton ditambah 15.000 Newton, yaitu 22.840 Newton. Oke, jadi kesimpulannya kita dapat FAX-nya dengan 25.440 Newton, FBX-nya 25.440 Newton, dan FBY-nya
adalah 22.840 meter. Sini ada soal nomor 3. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan free body diagramnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini free body diagramnya, kita sudah menggambar baloknya, lalu untuk force-nya, force ke bawahnya ada 4 kN. Terus di sini ada force di titik A di sumbu X, disingkat FAX, arahnya ke sana, lalu ada FAY atau force A, force di titik A terhadap sumbu Y itu naik karena berlawanan dengan yang 4 kN. Lalu di sini ada NB atau gaya di B, ada di suatu angle karena di sini bisa dilihat ada angle 30 derajat. Jadi setelah menggambarkan free body diagramnya, perlu kita hitung pertama-tama adalah momennya. Perlu diingat bahwa momen itu kalau misalnya clockwise atau searah jarum jam itu negatif dan counterclockwise itu positif. Jadi untuk sum of momennya itu sama dengan 0 kan. Lalu karena NB ini ada pada suatu angle, jadi kita bisa tuliskan NB kalikan cos 30 derajat dikalikan 8, yaitu panjang 6 ditambah 2 karena titiknya di sini, dikurangi 4 dikalikan 6 karena 6 dari sini dan 4 dari ini, dan karena dia clockwise jadinya negatif. Nah, sama dengan 0. Nanti setelah dihitung hasilnya akan menghasilkan NB sama dengan 3,464 kN, dan ini bernilai force di B. Oke, setelah mendapatkan nilai NB, kita akan mencari nilai yang ada di A. Pertama-tama kita nyari dari sumbu X-nya. Kita bisa tuliskan sum F di X itu sama dengan 0. Lalu untuk ini berarti AX atau FAX, sorry. Dikurangi, berarti kan kalau misalnya FAX-nya di sini ada juga F dari B-nya ya, berarti dari sini itu nanti dikurangi NB, itu nilainya 3,464 dikalikan sin 30 derajat sama dengan 0 hasilnya. Lalu nanti kalau misalnya dihitung, kita akan mendapatkan FAX sama dengan 1, oke. Lalu untuk yang terakhir kita perlu mencari force di sumbu Y, karena kita udah ketemu force di titik B, berarti langsung aja sum di F Y sama dengan 0, dimana kita bisa tuliskan F yang ada di titik A pada sumbu Y itu dia akan naik. Nah, yang di titik Y itu juga karena 30 derajat juga hitungannya itu masih naik. Jadi ditambah 3,464 cos 30 derajat. Nah, tapi ada force yang turun, berarti dikurangi 4 kN tersebut dengan 0. Maka nanti yang kita dapatkan F di A pada sumbu Y itu sama dengan 1 kN. Jadi untuk gaya yang dicari pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal itu nantinya akan sama dengan kN.
soal nomor 4 itu, jika roller support pada titik A dan pin support mampu menopang sistem di bawah masing-masing 4 kilonewton dan 8 kilonewton, maka tentukan besar maksimum dari distributed load W dalam kilonewton per meter. Jadi di sini gambarnya, itu di A sini ada gaya A. Lalu di sini ada gaya horizontal B, dan di sini gaya vertikal B. Di sini juga ada gaya F. Nah, untuk mengetahui gaya B, rumusnya adalah B sama dengan akar dari BY kuadrat ditambah BX kuadrat. Dari sini juga diketahui bahwa F itu sama dengan jarak ke B 4 dikali tingginya, yaitu W. Nah, gaya momen di B itu harus sama dengan 0. Maka F ini itu jaraknya 2 meter dari B. Berarti negatif F dikali 2 ditambah A di sini dikali dengan jaraknya dari A ke B. Nah, untuk mengetahui jarak dari A ke B, itu harus menggunakan law of cosinus. Di sini 180 derajat dikurangi 30 derajat, berarti 150 derajat. Di sini 3, di sini 4, dan di sini yang ditanya, yaitu C. C kuadrat itu sama dengan sisi di sini kuadrat ditambah sisi ini kuadrat, dikurangi 2, kali sisi ini dan sisi ini, dikali cos dari theta ini. Jika dicari, maka ketemu bahwa jarak C itu sebesar 6,77 meter. Kembali lagi ke momen di B, sama dengan negatif F dikali 2, ditambah A dikali 6,77, sama dengan 0, maka A sama dengan F dikali 2, 2 dikali F, F-nya sama dengan 4W, dibagi 6,77, sama dengan 1,18. Oke, selanjutnya itu kita akan mencari delta fx sama dengan 0. Tapi sebelum itu, kita kan tadi tahu kalau misalnya gaya horizontal atau gaya fx itu ada bx dan juga ax. Nah, karena ax tersebut, gaya A itu pada bidang miring, jadi itu AX sama dengan juga dengan A sin 30, sedangkan kalau AY itu sama dengan A kali cos 30. Oke, baru kita cari delta Fx sama dengan 0. Oke, delta Fx sama dengan 0, di delta Fx itu ada A sin 30 dikurang Bx sama dengan 0. Nah, karena kita kan mau cari BX-nya, jadi bisa dipindah ruas. Jadi BX sama dengan A sin 30. Nah, jadi BX sama dengan 3,341 W. 0,341 W. Nah, selanjutnya kita cari delta FY sama dengan 0. Dengan delta FY itu ada A cos 30 dikurang F ditambah BY sama dengan 0. Nah, karena kita mau cari BY-nya, berarti BY sama dengan F kali A cos 30. BY sama dengan 2,48 W. Nah, kita tahu kalau misalnya selanjutnya kita perlu mencari B. Nah, B itu sama dengan akar BX kuadrat ditambah BY kuadrat. Sama dengan akar dari 0,341 kuadrat ditambah
2,98 kuadrat. Sehingga B sama dengan 3,0,3 W. Nah, untuk selanjutnya, em, di A tadi 1,18 W dari. Nah, kemudian kalau di B itu sehingga 4 kilonewton sama dengan 1,18 W, sehingga W sama dengan 3,39 kilonewton per meter. Kemudian untuk di B, karena maksimalnya 8 kilonewton, sehingga 8 kilonewton sama dengan 3,03 W, dan didapat W-nya sama dengan 2,64 kilonewton per meter. Nah, di sini dipilih yang W-nya paling kecil, yaitu 2,64 kilonewton per meter, karena kalau di B itu kan maksimalnya 3,03 W. Nah, maksimalnya 8 kilonewton dan B-nya adalah 3,03 W. Sehingga kalau misal pilih W-nya yang 3,39 itu akan 9 W ke atas dan melebihi dari batas maksimalnya B, dan B akan tidak kuat gitu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Nomor 5 yang telah ditugaskan kepada kelompok kami. Baik, yang pertama, saya membuat free body diagram terlebih dahulu, yang kemudian bentuknya seperti ini. Kita dapatkan di sini ada support, di sebelah sini ada AX, AY. Lalu panjangnya itu di sini ada 1,5, lalu di sini 1 meter, sehingga digabung itu jadi 2,5 meter. Dan di sini ada sudutnya 30 derajat. Lalu di dalam diagram tersebut ada F2 dan juga F1, di mana F1 ini besarannya 2 kalinya F2. Lalu di sebelah sini ada tali seperti ini, nanti TBC di sini, dan kita bisa jabarkan TBC ini menjadi 2 gitu. Antara TBC sin ke atas itu 3/5 sama TBC 4/5. Karena di sini emang ada sudut di sini nanti 3, 4, dan ada miringnya tuh 5 gitu, sudut miringnya. Yang pertama yang bisa dicari itu saya terlebih dahulu mencari dari fx-nya, karena kita bisa lihat dari jabaran ini, di sini ada AX, AY, ke bawah F2, F1, F2, lalu ke sini juga ada TBC 4/5 sama TBC 3/5. Saya terlebih dahulu mencari AX gitu, karena emang bisa dari besaran TBC, di mana TBC sendiri itu 1500 Newton. Lalu AX min TBC 4/5 sama dengan 0, AX jadi didapat besarnya 1200 Newton. Terus setelah itu saya menjabarkan dari A. A-nya itu sama dengan 0, lalu dapat 2,5 cos 30. Cos 30 ini dari sini. Lalu dikali TBC. Jadi kita tuh mencari gaya di sini. TBC-nya itu kan berarti ke arah A itu panjangnya 2,5, lalu ditambah 2,5 kali sin TBC 4/5. Yang sin ini, yang ini. Lalu itu sama dengan F1, atau di sini saya tulis 2F2 secara langsung karena biar nanti gampang, tidak perlu substitusi seperti itu. Jadi di sini 2F2 dikali ke arah sini gitu. Berarti dikali ini kan dia panjangnya ke sini 1,5 dikali dengan cos 30. Lalu yang setelah itu juga sama, F2 dikalikan dengan ke arah sini kan berarti 2,5 dikali dengan cos 30. Lalu kita dapatkan 1948 tambah 1500 itu sama dengan F2 dikali, ini kan ada 2 kali, ini kan berarti 3 cos 30 tambah 2,5 cos 30 gitu. Lalu setelah itu kita dapatkan F2 ini besarannya 3448 dibagi 4,76. Hasilnya F2 itu 724 Newton. Lalu F1, karena F1 merupakan 2 kali F2, maka besarannya itu 2 kali 724 sama dengan 1448. Lalu dalam soal ini juga dipertanyakan
tentang besaran gaya support yang ada di A. Dan itu bisa kita dapatkan dari pertama kita kan masih ada gaya yang belum diketahui yaitu AY. Lalu kita cari dengan rumus yang seperti ini. Jadi FY itu sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0, jadi AY itu sama dengan F1 tambah F2 karena emang ada gaya yang bekerja ke bawah seperti ini. Lalu juga dikalikan dengan dikurangi dengan TBC 3/5 gitu. Lalu hasilnya itu 1272 Newton. Dan untuk menghitung besaran yang ada di A itu berarti dia kan eh, apa ya, bukan AX sendiri, AY sendiri, tapi merupakan besaran A-nya itu digabung. Jadi AX kuadrat tambah AY kuadrat lalu diakar seperti itu, hasilnya itu 1749 Newton. Jadi besar gaya yang F1 itu 1448 Newton, F2-nya 724 Newton, sementara besar gaya yang bekerja di A itu 1749 Newton. Baik, sekian penjelasan nomor 5 dari kelompok 10. Terima kasih.